Baik, eh, kita melanjutkan tentang masih pembahasan tentang etikaf, yaitu adabul etikaf. Etikaf itu memiliki beberapa adab yang mesti kita lakukan ketika kita berada di masjid yang lagi etikaf. Apa saja? Bismillahirrahmanirrahim. Yustahabbu lil mu'takifi al-istighali bi ta'atillah ta'ala. Disunnahkan bagi orang yang mu'takif, bagi orang yang beretikaf itu, ya, menyibukkan dirinya itu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyibukkan dirinya itu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja itu? Ka dzikrillah taala, seperti mengingat Allah, zikir kepada Allah, ya, tadabbur ayat-ayat Allah. Wa qiraatil qur'ani, dan membaca Al-Qur'an, tadabbur, ya, kemudian ngaji tahsin Quran, belajar tafsirnya dan lain-lainnya lah gitu ya. Mudakaratil ilmi, dan orang muzakarah ilmi, ya, bisa membaca, bisa mendatangkan ustadz ke masjid tempat kita etikaf, ya begitulah kurang lebih. Li'annahu, kenapa? Li'annahu ada'a lihusul maqsudi min al-i'tikaf, karena yang demikian itu seperti zikir, baca Quran, muzakarah ilmi dan lain-lainnya itu, ya, karena di dalamnya itu lebih ada, lebih mendukung untuk mencapai maksud atau tujuan daripada i'tikaf. Jadi tujuan i'tikaf itu ya untuk dita'abbud, ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain tujuannya. Nah, salah satu untuk mendekatkan diri kepada Allah itu ya seperti zikir, baca Quran, muzakarah ilmi dan lainnya. Kemudian yang kedua, asyam. Disunahkan bagi orang i'tikaf itu dalam keadaan berpuasa, begitu ya. Kenapa demikian? Fa innal i'tikafa ma'asyami afdal. Ya, karena orang yang i'tikaf di masjid itu dalam keadaan berpuasa itu lebih utama, begitu. Wa aqwa ala kasri syahwatin nafsi wa jam'il khatir wa safa'is nafsi. Dan itu lebih wa aqwa, dan itu lebih kuat, ya, untuk ala kasril syahwatin nafsi itu, ya, untuk memecahkan syahwat diri. Di sini bukan memecahkan, ya, tapi kasrun itu kan asal artinya itu kan, kasar itu kan pecah, tapi di sini untuk, ya, tepatnya ngontrol nafsu lah gitu ya. Jadi ada nafsu itu dikontrol lah. Nah, ketika kita berpuasa itu, mulai kita etikaf, nafsu kita tuh lebih terkontrol lagi. Jadi nggak liar nafsunya. Kemudian wasofa'in nafsi, dan bisa membersihkan diri kita, membersihkan hati kita dari segala hiruk pikuk dunia, gitu ya. Kurang lebih begitulah. Kemudian yang ketiga, ayakunal i'tikaf fil masjidil jami'. Seyogyanya kita etikaf itu di masjid jami'. Masjid jami' itu adalah huwaladzi yuqamu fihi al-jum'ah, yang mana didirikan di dalamnya itu salat Jumat. Ya, salat Jumat. Jadi kalau kita etikaf di masjid jami', kita nggak perlu lagi keluar menuju cari masjid yang lain. Kenapa? Karena kita di masjid itu sudah sudah ada salat Jumatnya. Kemudian yang keempat, Allah yatakallama illa li khairin. Enggak berbicara sesuatu yang kecuali yang baik. Tidak berbicara kecuali sesuatu yang mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kalau kita i'tikaf itu, ya, kita ngerumpinya banyak, ya. Ngerumpinya ngomongin Jokowi, ngomongin si Palo, ngomongin si Luhut, ngomongin, ya, dan lain-lainnya lah, ngomongin semuanya lah, kita ngomongin begitu. Ya, atau berbicara sesuatu yang bisa merusak silaturahmi, kemudian, ya, sumpah serapah. Nah, ini dilarang, ya. Apalagi kita i'tikaf, ya, kemudian kita ada kita berbicara sesuatu yang tidak berfaedah di dalamnya, gimana lagi gitu ya. Nah, di sini dijelaskan oleh Syekh ini, fala yashtum, enggak boleh ngomong-ngomong kotor, enggak boleh sumpah serapah, enggak boleh ngomong meninggi saja, enggak boleh gitu ya. Ketika kita berada di masjid, dilarang kita untuk meninggikan suara. Bahkan jangan meninggikan suara, mencari barang yang hilang pun kita dilarang, begitu ya, di dalam masjid. Makanya fala yashtum, enggak boleh ngomong-ngomong kotor, enggak boleh ngomong-ngomong
caci maki, sumpah serapah begitu ya, apalagi nyakitin perasaan orang lain. Nah, ini nggak boleh ya, tidak boleh. Maka dijaga lisan ketika kita i'tikaf. Wala yantiq biqibah, dan juga nggak boleh, wala yantiq itu nggak boleh berbicara bighibah dengan menceritakan menceritakan keburukan orang lain, tutup keburukan orang lain itu ketika kita i'tikaf. Wan namimah juga demikian, nggak boleh adu domba. Au lagwin minan kalam, atau ya membuat lagwun itu ya lalai ya, berlebih-lebihan dari berbicara. Ya artinya seperti kita i'tikaf bawa HP misalnya begitu ya. I'tikaf bawa HP, kemudian dengan HP itu kita lihat Instagram, lihat YouTube, kemudian kita lihat WA-WA dan lain-lainnya begitu ya. Ini termasuk lawin minal kalam. Ini termasuk sesuatu yang dapat melalaikan kita, dapat berbicara sesuatu yang tidak bermanfaat sama sekali. Nah, ingat salah satu adab kita i'tikaf yang paling utama itu adalah ya kita zikir. Tujuannya adalah berzikir kepada Allah, tujuannya itulah baca Quran, atau tujuannya secara umumnya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia diam saja di masjid, sejatinya dia dapat pahala juga gitu, walaupun dia menyibukkan diri main HP, kemudian tiduran dan lainnya begitu ya. Walaupun dia dapat pahala, tapi sejatinya ini tidak mendapatkan hasil atau tujuan daripada i'tikaf itu tersebut. Nauzubillah. Jadi mesti berilmu dulu ya sebelum i'tikaf. Kemudian masuk kepada hal-hal yang dimakruhkan ketika i'tikaf. Apa saja hal-hal yang dimakruhkan ketika i'tikaf itu? Syekh menjelaskan makruhat al-i'tikafi, ya, kemakruhan ketika i'tikaf. Apa dia? Yang pertama adalah al-hijamah. Al-hijamah yaitu berbekam. Ya, bekam. Kita lagi i'tikaf dipanggil spesialis bekam untuk ke masjid, kemudian bekam gitu ya. Ini nggak boleh gitu ya. Atau fasdu. Fasdu itu ya mengeluarkan darah juga seperti bekam, tapi kalau fasdu itu dia mengeluarkan darah yang dari dalam. Kalau bekam itu kan mengeluarkan darah cuma di pori-porinya doang gitu ya. Idza amina min talwithil masjid. Nah, ini cuman dia makruh itu kalau kalau tidak menumpahkan darah, artinya darahnya itu tidak menetes ke tikar masjid. Itu saja sudah makruh gitu ya. Apalagi darahnya itu sampai menetes gitu ya, atau darahnya itu sampai jatuh ke karpet. Nah, Syekh menyebutkan amma idza khasyya talwithuhu haruma alaih. Kalau darahnya itu jatuh ke lantai atau jatuh ke tikar salat untuk i'tikaf itu haruma alaih, maka haram atasnya. Ya, maka haram i'tikaf tersebut. Kemudian al-iktsaru min ta'atid sunatin min as-sana'i' kanas jisuf, ya, sama seperti orang yang menyibukkan dirinya itu untuk memintal-bintal benang atau membuat baju lah ya. Ini saya rasa nggak ada ya. Atau mungkin wal khiyatah, menjahit baju. Jahit baju, ada bajunya yang robek, kemudian dibawa ke masjid sama alat penjahitnya, udah benangnya dibawa juga gitu ya. Wa ghairihima, dan selain daripada itu. Baik, wal bay' wasyara, dan dagang, jual beli di masjid nggak boleh ya. Saya jual madu ruqyah, dan nggak boleh saya bawa madu ruqyah ini ke masjid untuk jualan, nggak boleh gitu. Ini makruh nih, walaupun itu diperbolehkan juga gitu ya, tapi masuk ke ranah hal-hal yang dimakruhkan bagi kita yang i'tikaf. Wa in qalla, walaupun dagangan itu cuma sedikit doang. Nah, saya jual madu online, tapi saya sibukkan diri saya untuk jual ketika i'tikaf, jual madu online gitu ya. Ini nggak boleh nih. Ini tidak diperbolehkan ya, nggak berdosa, tapi hal-hal yang makruh itu kalau bisa ditinggalkan. Wallahu alam. Insyaallah pertemuan selanjutnya membahas tentang mafsadat i'tikaf ya, pembatal i'tikaf. Wallahu taala alam bishawab.